Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Berpuasa di bulan Ramadan, di samping sebuah perintah agama yang harus dijalankan berdasarkan keimanan, melatih diri untuk melakukan hal-hal yang positif juga secara lahiriah adalah berpantang dari makanan, minuman, dan hubungan seksual antara matahari terbit dan tenggelam untuk jangka waktu sekitar 29 hingga 30 hari. Banyak manfaat kesehatan dari berpuasa di bulan Ramadan yang telah diungkap dari beberapa hasil penelitian para ahli. Menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh tidak hanya mengandalkan berpuasa saja, tetapi kita juga harus tetap aktif, tetap berolahraga. Berolahraga di bulan Ramadan tidak harus total dan dapat kita lakukan dengan aman dan berkelanjutan selama periode refleksi 30 hari. Intinya adalah jangan memaksakan diri. Fokus kita harus pada 3 hal: menjaga kebugaran tubuh, menciptakan rutinitas olahraga yang berkelanjutan dan aman, dan berkonsentrasi pada makanan padat nutrisi dan kaya air. Berikut ini beberapa tips bagaimana bersepeda sambil berpuasa di bulan Ramadan. 1. Mindset. Berpuasa bukan berarti kita menghilangkan aktivitas fisik, bermalas-malasan, atau menggantungkan sepeda kita sebulan penuh. Tanamkan dalam diri kita bahwa Allah adalah yang pertama, dan dengan kekuatannya kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Tetap mengayuh sepeda dalam upaya menjaga kebugaran tubuh, tetapi tetap kita harus mengingat bahwa yang utama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, ampunan, dan waktu terbaik kita dalam 1 tahun untuk memanjatkan permohonan kita kepada Sang Pencipta. Maka karena itu, hindari aktivitas bersepeda kita yang dapat merusak momen yang penuh berkah ini. 2. Nutrisi. Karena tubuh tidak akan mendapatkan nutrisi apapun sepanjang hari, maka sangat penting untuk menyiapkan makanan dengan nutrisi seimbang yang mengandung karbohidrat kompleks. Karbohidrat jenis ini akan terurai menjadi glukosa dalam waktu yang lambat atau lama, yang membantu menjaga gula darah dan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Karbohidrat ini dapat ditemukan di berbagai jenis makanan, seperti kacang polong, gandum, roti, dan nasi. Produk berserat tinggi, makanan yang dicerna dengan lambat, seperti selada, wortel, bayam, kacang panjang, kurma, jeruk, apel, pisang, mangga, sukun, juga kolang-kaling. Makanan kaya protein, seperti telur, tahu, ikan, daging sapi atau ayam, dan kacang tanah. 3. Hidrasi. Kekurangan air adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Ini akan membuat bersepeda terasa lebih sulit dan menyebabkan kita lebih cepat lelah. Maka jaga agar diri kita tetap terhidrasi dengan baik antara buka puasa dan sahur. Bawalah botol air dan minum secara teratur sepanjang waktu ini. Ini akan memastikan kita terhidrasi dengan baik sebelum memulai puasa berikutnya. Hidrasi tidak hanya dari minuman, tetapi juga didapat dari buah dan sayuran yang kaya cairan ketika berbuka. Minumlah kurang lebih 3 liter air, dan kita akan membutuhkan lebih banyak air lagi bila kita mengkonsumsi makanan manis dan kafein. 4. Waktu. Di awal-awal Ramadan, tubuh kita masih dalam tahap penyesuaian. Oleh karena itu, akan lebih baik bila kita menyesuaikannya dengan kondisi tubuh kita. Bersepedalah ketika kita merasa memiliki energi dan dapat melakukannya dengan intensitas yang stabil. Waktu terbaik untuk berolahraga adalah sebelum berbuka puasa. Tetapi bagi yang ingin berlatih dengan intensitas tinggi, dapat dilakukan 1 jam sebelum sahur. Cara paling aman
adalah dengan bersepeda di dalam ruang. Setelah tubuh kita beradaptasi dengan kondisi sedikit hidrasi, kita bisa bersepeda di pagi hari. Tentunya kita harus sahur dengan baik. 5. Rute dan pakaian. Bersepeda dengan intensitas sedang mengharuskan kita untuk jeli dalam menentukan rute perjalanan kita. Hindari rute berbukit. Kalaupun kita harus melewati rute berbukit, tidak ada salahnya untuk menuntun sepeda. Di samping itu, untuk mengurangi rasa haus yang biasanya disebabkan oleh bibir yang kering, tutup mulut kita dengan masker atau menggunakan buff sepeda. Dan untuk mengurangi efek panas selama perjalanan, pastikan kita menggunakan pakaian yang tipis dan longgar. 6. Cara bersepeda. Bersepeda sambil berpuasa, tentunya kita harus menjaga kondisi fisik tetap prima. Jangan sampai kelelahan bersepeda membuat puasa kita batal. Ini hal yang paling konyol. Karena itu, bersepeda yang terbaik adalah dengan intensitas rendah hingga sedang. Bagi pesepeda yang sudah terbiasa bersepeda, akan mengetahui berapa kecepatan yang paling enak untuk dirinya. Tetapi secara umum, bersepeda dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dengan durasi antara 30 hingga 60 menit. Termasuk intensitas rendah bagi pesepeda. Jangan memaksakan untuk bersepeda dengan kecepatan normal kita. Turunkan sedikit dari kecepatan yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tujuannya adalah menyelesaikan perjalanan dan mempertahankan energi untuk menahan puasa. Tenang saja, nikmatilah, dan gunakan giringan dengan kayuhan antara 70 hingga 80 rpm. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.